Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Lughal Arabiyyah. Pada hari ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu tentang fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih itu terbagi menjadi dua, yaitu mu'tal, shahih dan mu'tal. Nah, apa itu fi'il shahih? Fi'il shahih itu adalah ma khalat usuluhu min ahrufil illah, yaitu adalah fi'il yang huruf-hurufnya itu tidak terdapat huruf illat. Mana saja huruf illat? Huruf illat itu ada tiga, yaitu wawu, alif, dan ya. Nah, ini dikatakan sebagai huruf illat. Maka kemudian fi'il yang kedua disebut dengan fi'il mu'tal. Kenapa disebut fi'il mu'tal? Kalau kita lihat dari definisinya, makana ahadu usulihi au ithnani minha min ahrufil illah. Nah, disebut fi'il mu'tal karena salah satu dari huruf fi'il itu terdapat satu huruf illat atau dua huruf illat. Wa kullu minhuma yakunu, dan tiap-tiap dari keduanya, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal, itu bisa menjadi satu mahmus. Ya, apa itu fi'il mahmus? Makana ahadu usulihi hamzatan, yaitu salah satu hurufnya itu terdapat huruf hamzah. Jadi huruf hamzah sama huruf alif beda ya. Kalau huruf hamzah ini bukan termasuk huruf illat, tetapi kalau huruf alif ini termasuk huruf illat atau huruf penyakit. Nah, contoh dari fi'il shahih yang ada hamzahnya, maka dia disebut fi'il shahih mahmus ya. Contohnya di sini aminah. Nah, ini ada hamzah di awalnya. Kemudian sa'alah. Di sini ada hamzah di tengahnya. Wa qara'ah. Nah, di sini ada hamzah di akhirnya. Nah, ini namanya fi'il shahih mahmus. Jadi fi'ilnya itu dia shahih karena tidak ada huruf illatnya, yaitu tidak ada wawu, tidak ada alif, dan tidak ada ya. Dan dia juga mahmus karena salah satu hurufnya itu terdapat hamzah. Kalau di contoh yang pertama itu ada di awalnya, di contoh yang kedua itu ada di tengahnya, dan di contoh yang ketiga ini ada di akhirnya. Maka namanya fi'il shahih mahmus. Nah, fi'il yang mu'tal juga kadang-kadang disebut mu'tal mahmus. Jadi dia ada huruf illatnya dan ada juga hamzahnya. Seperti contoh di bawah ini, ata. Nah, ini ata, di awalnya terdapat hamzah, maka dia mahmus. Kemudian di akhirnya ini terdapat huruf ya. Nah, maka dia terdapat huruf illat, berarti dia mu'tal juga. Namanya fi'il mu'tal mahmus. Nah, kemudian wana'a. Nah, kalau kita lihat di sini di tengahnya ada hamzah, di akhirnya ada ya. Berarti ini mu'tal mahmus. Begitu juga ja'a. Nah, ja'a di sini ada alif ya, huruf illatnya itu alif, kemudian di akhirnya ini ada hamzah ya. Ada hamzah. Nah, jadi fi'il shahih ataupun fi'il mu'tal itu bisa dia itu dalam keadaan mahmus, terdapat huruf hamzah di akhirnya. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan mudha'af ya. Mudha'af ini artinya adalah huruf dari fi'il itu terdapat huruf yang sama ya, terdapat huruf yang sama ya, double. Nah, mudha'af ini kan kita artikan double ya. Wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin, yaitu adalah fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu adalah dari jenis yang sama. Maksudnya hurufnya itu sama itu. Contoh di sini madda. Nah, madda ini kan asalnya adalah madada, madada. Nah, di sini ada dua huruf dal. Maka yang satu dibuang, kemudian ini ditasdidkan ya, madda. Nah, makanya disebut mudha'af. Begitu juga lafaz farro, asalnya faroro ya, ada dua huruf ro. Lalu kemudian diringkas menjadi farro. Sama dengan wadda. Ya, wadda asalnya wadada menjadi wadda. Ini namanya fi'il mudha'af. Baik. Wal mu'tallu yakunu, dan
fi'il mu'tal itu bisa berupa, nah, jadi fi'il mu'tal atau fi'il yang berpenyakit itu bisa berupa beberapa kondisi. Yang pertama adalah disebut dengan misalan, fi'il misal. Nah, jadi fi'il mu'tal itu ada yang misalan. Apa yang disebut dengan fi'il misal? Wa huwa ma i'tallat fa'uhu kawa'ada wa yasura, yaitu adalah fiil yang terdapat huruf ilat pada fa fiilnya, artinya terdapat huruf ilat di awalnya. Berarti ya, kalau ada fiil huruf ilatnya di awal, maka itu disebut dengan fiil misal. Contohnya di sini wa'ada. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, wawu dan ya. Nah, kalau di sini kan huruf ilatnya adalah wawu ya. Huruf ilatnya ini wawu dan ada di awal. Nah, karena dia ada di awal disebut dengan fiil misal, yaitu fiil mu'tal yang huruf ilatnya itu ada di awal. Contoh yang kedua adalah yasuro. Nah, di sini kan huruf ya, ya. Huruf ya ini juga termasuk huruf ilat, itu ada di awal. Kemudian yang kedua adalah disebut wa ajwaf. Ada namanya fiil ajwaf. Apa itu fiil ajwaf? Wa huwa ma i'tallat ainuhu, yaitu adalah fiil yang terdapat huruf illat pada ain fiilnya. Berarti huruf illatnya itu ada di tengah. Ka qoma. Contohnya di sini adalah qoma. Nah, mana huruf illatnya? Ini yang di tengah, huruf alif. Qoma, ya. Huruf alif. Begitu juga contoh berikutnya ba'a. Ba'a mana huruf illatnya? Ini yang di tengah ini. Nah, berarti setiap fi'il mu'tal yang huruf illatnya itu ada di tengahnya atau di ain fi'ilnya, maka dia disebut dengan fi'il ajwab. Kemudian yang ketiga wa naqison, fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Wa huwa ma i'tallat lamuhu, yaitu adalah fi'il yang terdapat huruf illat pada lam fi'ilnya. Nah, jadi berarti huruf illatnya ada di huruf terakhirnya. Contoh di sini da'a. Nah, da'a ini bukan huruf illat, ain juga bukan huruf illat. Nah, yang huruf illat di sini adalah yang terakhir, yaitu alif. Begitu juga dengan roma. Nah, ro ini bukan huruf illat, ma ini bukan huruf illat. Nah, yang huruf illat adalah yang di akhirnya, yaitu roma, huruf ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah disebut dengan lafifan mafruqan, ya. Ada namanya lafif mafruq. Apa itu lafif mafruq? Wa huwa ma i'tallat fa'uhu wa lamuhu, yaitu adalah fiil yang terdapat huruf illat pada fa fiilnya dan lam fiilnya. Berarti lafif mafruq ini ada dua huruf illatnya, ya. Ada dua huruf illatnya, ada di awal satu dan di akhir satu, ya. Berarti yang bukan huruf illat hanya yang di tengahnya. Contoh di sini wafa. Nah, coba kita lihat huruf wawu di sini. Ini adalah huruf illat. Kemudian huruf ya di sini, huruf illat juga. Wawako, begitu juga wako. Ada dua huruf illatnya ini. Ya, wawako. Wa yadia. Nah, ini juga ada dua huruf illatnya, ya. Di awal dan di akhir. Ini namanya adalah lafif mafruq. Jadi lafif mafruq itu adalah fiil yang huruf illatnya itu ada di awal dan di akhir. Selanjutnya ada juga disebut dengan lafif makrun. Nah, lafif makrun itu adalah wahwa ma'i'tallat ainuhu wa lamuhu, yaitu yang terdapat huruf illat pada ain fiilnya dan lam fiilnya. Berarti ini huruf illatnya itu di tengah dan di akhir, ya. Di awal berarti bukan huruf illat. Seperti tawa. Nah, kalau kita lihat di sini to bukan huruf illat, tetapi wawu dan ya ini adalah huruf illat. Sama dengan nawa. Nah, di sini huruf nunnya bukan huruf illat, tetapi dua sisanya ini adalah huruf illat. Ya, wawu dan alifnya huruf illat. Selanjutnya, wa idza khalal fi'lu minal hamzi wat tad'ifi wal i'tilali summiya saliman. Kalau sekiranya fi'il itu sunyi atau tidak terdapat hamzah, tidak terdapat huruf yang double, tidak juga terdapat huruf penyakit,
maka fiil itu disebut dengan fiil salim. Ya, contoh nasoro. Nah, ini kan kata nasoro, huruf ilat di sini tidak ada. Kemudian huruf hamzah juga tidak ada. Kemudian huruf yang double atau yang mudhoaf juga tidak ada. Nah, fiil yang begini ini namanya adalah fiil salim. Begitu juga doroba. Coba cari hamzahnya di sini ada apa tidak? Tidak ada. Kemudian apakah ada hurufnya yang double? Tidak ada. Ini dhad, ini ra, ini ba. Semuanya beda. Berarti tidak ada. Apakah ada huruf penyakit yaitu alif, waw, dan ya? Tidak ada. Nah, maka ini disebut dengan fiil salim. Jadi fiil salim itu adalah fiil yang tidak ada hamzahnya, tidak double hurufnya, dan tidak terdapat huruf illat baik di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Itu disebut dengan fiil salim. Kita lanjutkan. Wala yataghayyaru salimu idza usnida lidh-dhamairi awil ismi adh-dhahiri. Fataqulu fi nasara masalan. Nah, fiil salim itu tidak berubah apabila disandarkan pada dhamir atau isim zahir. Misalnya kata nasara, ya, lil ghaib, untuk yang ghaib kita mentasrifnya tetap, ya, nasara nasara nasaru, itu yansuru yansurani yansuruna, ya. Jadi sesuai dengan wazannya. Nasarat nasarata nasarna, tansuru tansurani yansurna. Kemudian walil mukhatab. Nah, untuk orang kedua, ya. Contoh di sini nasarta. Jadi hurufnya ini tetap, ya, tidak berubah. Nasoro itu nasarta, nasartuma, nasartum, ya, tansuru tansurani tansuruna. Jadi huruf nun shad ra ini masih tetap tidak berubah, ya. Unsur unsura unsuru, ya. Jadi masih tetap juga. Itu. Nasarti nasartuma nasartunna, tansurina tansurani tansurna, unsuri unsura unsurna. Walil mutakallim. Kemudian kalau untuk mutakallim atau orang pertama kita mengatakan nasartu, nasarna, atau ansuru kalau fi'il mudhari, dan nansuru. Nah, ini tasrifan dari fi'il salim, ya, tidak ada yang terbuang atau berubah dari huruf dasarnya. Huruf dasarnya di sini kan nasoro, ya, baik pada fi'il madi maupun fi'il mudhari dia tetap, ya, tetap ada. Ini nasoro, nasoro di sini ada ditambahkan alif litasniyah, tetapi hurufnya tetap ada di sini, nun shad ra. Nasaru begitu juga, ya, ditambah dengan waul jamaah, tapi hurufnya tetap nun shad dan ra. Begitu juga pada lafaz yansuru, di sini ditambahkan ya mudharaah. Nah, hurufnya nun shad ra ini tetap tidak berkurang dan tidak berubah. Itu fi'il salim, ya. Kalau dia istilahnya itu ditasrif, maka keadaannya itu tidak berubah-ubah. Nah, berbeda dengan apabila bukan fi'il salim. Nah, wa yatasarrafu ghairu salim kasalim illa. Nah, dan ditasrif fi'il ghairu salim sama dengan fi'il salim. Nah, tetapi di situ ada beberapa perubahan, ya, yang insya Allah perubahan-perubahan ini akan kita bahas pada video lanjutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.